guys, jadi hari ini kita akan memulai permainan. Dan sebenarnya ini aku udah tamatin sih guys. Jadi gak apa ya guys ya, kita langsung mulai baru. Pengertian, ini serius. Game ini mengandung kekerasan brutal, banjir, darah, pemotongan tubuh, bullying, dan bahasa kasar. Saya tanggung dalamnya ini. Oke, langsung kita main guys. Tanpa basa-basi, hormat. Oke. Jadi gue nggak tahu gue jadi siapa guys. Dan kayaknya nanti gue dikejar deh. Oke, langsung saja kita tanpa basa-basi kita mulai saja ini. BTW aku mulainya jam halo. Oh, aku mulai ini jam 8:30 ya guys. Halo, kamu siapa namanya? Kamu di mana rumahnya? Siapa namanya? Oke, kita lewat aja mungkin ya. Anton guys. Hei, kenapa lu berani melewatin gua begitu saja? Lu nantangin gua, lu berani? Enggak kok, gua gak ada maksud kayak gitu. Oke, gua hajar juga lu. Guys, dia kejar kita guys. Dia kejar kita. Lari, selamatkan diri. Selamatkan diri, dengan selamatkan diri. Kita lari sambil menyelamatkan diri. Mana? Ada adding apa ini? Aduh, dasar si Anton nih. Oh my god, dengan muka. Ya Allah Anton, aja juga lu ya. Ampun Anton, ampun. Risiko, jangan bersuara. Gak benci banget dengan suara lu. Woi, berhenti. Sialan. Oke, Anton pergi guys. Gitu aja cupu lu Anton. Kamu tak apa-apa nak. Saya tidak apa-apa. Terima kasih sudah menolong saya. Siapa itu yang mengganggumu? Kakak kelas saya pak. Dia memang sering mengganggu saya. Ya ampun, kamu seharusnya jangan diam saja. Kalau disakiti, kamu harus melawan dia. Jangan lemah. Oke, kita terdiam guys. Di mana rumahmu? Biar saya antar kamu sampai rumah ya. Tidak usah repot-repot pak, terima kasih. Tidak apa-apa kok. Ayo saya antar, kasihan kamu seperti ini. Tidak usah pak, terima kasih banyak. Saya baik-baik saja kok. Yakin? Ya sudah kalau begitu kamu hati-hati di jalan. Kalau ketemu dia lagi kamu lawan balik dia, oke? Baik pak, terima kasih. Harusnya Daniel lawan dong dia tuh si Anton. Iya dia namanya Daniel guys. Soalnya aku udah pernah tamatin ini guys. Aduh, punggungku sakit. Bajuku kotor seperti ini. Ibu pasti memarahiku. Apa yang harus aku katakan? Tak mungkin aku bilang habis diajar Anton. Ya enak sih guys. Aku juga kalau habis kayak gitu, kayak dibully gitu, aku gak bilang sih. Tapi lebih baik dibilangin ya guys ya. Daripada kita gak bilang, nanti malah makin parah nanti kita dibulinya. Gitu sih guys. Kalau aku sarannya gitu sih guys. Ya ada tanda panah di situ. Oke. Kucing, lucu kucing. Apa ini? Apa ini kucing? Push. Hei, sedang apa kamu di sini? Mau roti? Aku punya roti. Aku ambil di tasku dulu ya. Kenapa? Loh, udah pergi? Hei, kamu mau kemana? Kamu tidak suka roti? Harusnya kamu pergi dong. Daniel. Harusnya kamu pergi langsung lari. Bukan diam saja. Tapi emang dia kayaknya nggak sadar sih guys. Oke. 8 bulan kemudian, 24 Desember.
Oke, kita di sini lagi mengerjakan apa nih? Oh my god, kita pakai kursi roda gara-gara ditabrak. Wow, jadi ini rumahnya si Daniel. Oke. Aduh, maaf guys. Oke, kita kerjain dulu. Manakah yang merupakan contoh perubahan fisika? Alat indera yang digunakan untuk merasakan bau adalah ya hidung layau. Manakah yang merupakan contoh perubahan fisika? Pembakaran kertas, pembukuan air, reaksi asam dan basa. Pembakaran kertas. Energi yang diperoleh dari matahari disebut, aku udah tahu ini energi panas lah yau. Masa energi kimia, energi surya. Proses perubahan air menjadi uap disebut, nggak tahu sih guys, yang ngarang aja ini. Dalam suatu ekosistem, tumbuhan berfungsi sebagai, nggak tahu guys, aku jawab ngasar aja guys. Cahaya yang dapat dilihat oleh manusia disebut, nggak tahu guys, aku nggak tahu, aku belum ini guys. Proses pencernaan makanan dimulai di dalam mulut, usus besar, lambung. Aku jawab ngarang aja. Daniel, kamu sedang apa? Ayo makan dulu. Iya bu. Oke, kita dipanggil. Oh, kita jalan sendiri. Alamak Daniel, kenapa kamu bisa seperti ini Daniel? Harusnya kamu lari aja. Tak perlu mengurusi orang yang tabrak kamu tadi. Aduh. Langsung saja kita main dulu. Kita main, oke? Langsung kita menuju ibu. Ibu cantik banget. Tumben bu, kok cantik banget sih bu? Tumben nih ibu cantik begitu. Ibu mah gitu. Kamu lagi apa tadi? Aku lagi mengerjakan PR bu. PR di malam Natal kan besok libur. Habisnya bosan bu, mau ngapain lagi? Iya sih bu, bosan banget. Oke, ibu tersenyum. Anak yang pintar. Ya sudah, kamu lanjutkan nanti. Ayo makan dulu. Oke, apa yang harus kita lakukan? Oh iya, ambil sendok, ambil garpu dan makan. Jadi ini rumah gua guys, dan gua tidak perlu memakai kursi lagi karena gue udah pakai kursi roda. Kok enak banget tuh bu nasi gorengnya. Ibu hebat banget, kayak koki udah masak nasker. Ibu ibu hebat banget ya, ibu koki ya bu ya. Ibu koki bu, kok hebat banget tuh bu bisa kayak gini bu. Oke. Oh ibu kesini. Ibu cantik banget kau. Kamu sudah memakannya? Sudah bu, aku kenyang, nasi gorengnya enak. Ya bu, enak banget bu. Bagus, sekarang waktunya kamu minum obat ya. Ayo diminum biar cepat sehat. Habis itu jangan lupa taruh piring dan gelasnya di wastafel. Kita mandiri juga ya guys, walaupun pakai kursi roda. Oke bu. Ibu sekarang mau ke minimarket. Ibu mau membeli gula dan terigu. Kamu jaga rumah ya. Oke bu. Oke, kita akan menjaga rumah dulu. Oke, kita makan dulu ke sobatnya. Ya. Oke, gelak. Oke, udah. Oh, kita bawa piringnya. Oke, guys, jadi beginilah kehidupan gua sehari-hari dengan Daniel yang penuh kerajinan. Walaupun dia memakai kursi roda. Kayaknya. Iya. Aduh, salah bu, maaf. Oh, salah bu sih. Lanjut, kita lanjut. Salah, maaf. Kita langsung saja. Oke, kita akan naruh piring. Jadi di sini. Oh, ada sapu situ guys. Kita menaruh piring. Udah nggak dicuci dulu. Oke, maaf ya, nabrak, maaf. Oke. Aduh, maaf. Gue nggak tahu. Kayak di sini maaf tabrak. Aduh,
Ya kan bener kan, tabrak-tabrak terus. Fiona gimana sih nih? Gak pinter nih pakai kursi roda nih, kurasa-rasa ya Fiona ya. Ini Daniel guys, tangan guys. Siapa itu guys? Apakah itu adalah Santa Claus? Kan mau apa? BTW ini gue bukan nonis ya guys, gue Islam ya guys ya. Apakah si Daniel ini nonis guys? Kayaknya nonis ya guys, soalnya ya dia kan bentar lagi mau Natal dan Natal kan buat oh Anton mau bertobat guys ke kita. Anton, kenapa lu kesini? Mau apa lu? Lu mau mengganggu gua lagi? Hei profesor, apa kabar? Hahaha. Berhenti memanggil gua profesor. Gua bukan dia. Hei, santai bro, santai. Gua cuma bercanda. Gua kesini mau memberi lu sebuah hadiah Natal. Hadiah Natal? Gua gak percaya sama lu. Lu selalu mengganggu gua. Apaan sih? Gua cuma pengen ngasih hadiah doang. Ayo terima. Apa ini? Buka aja. Apa guys? Astagfirullahaladzim, sepatu bola kotor guys. Sepatu bola? Bagaimana? Sepatunya bagus kan? Ya biarpun kotor dikit dan sol yang kiri mau jebol. Ini Anton nih kasihnya nih nggak niat banget ya guys. Kalau gak niat gak usah kasih. Hei, lihat ke sini dulu biar gua foto dulu. Ayo tersenyum. Kis, aku gaya nih. Kita heran guys. Kenapa lu ngasih sepatu bola? Buat apa ini? Lu kan tahu gua sekarang lumpuh. Hah? Lumpuh? Oh iya, gua lupa. Hahaha. Hei Daniel, lu bisa kayak gini nggak? Daniel, enggak guys, gue gak mau ngucapin ini, jadi kalian aja yang baca. Daniel, anak, gak bisa lari, gak bisa joget. Keluarga, stop Anton, hentikan. Hahaha. Anak gue kasih tahu, dia kasih satu hadiah lagi. Apa Anton? Kira kamu bertobat ya Anton? Ada kamu nggak bertobat ya Anton ya? Kurang ajar kamu. Aduh sakit, beraninya dia melempar batu. Aku langsung kayak gituin, langsung dar tak jatuh. Mampus lu. Itu beneran Anton dajal Anton. Langsung kita cek HP ya guys ya. Jadi di sini adalah kamar gua yang penuh sunyi. Oke, kita nyalain HP. Gue nggak bisa gerak tiba-tiba. Oh, kita sosmed ini ya, sosmed ya. Ya kita drop the phone. Tom Heya. Christmas kiss. Merry Christmas everyone. Dog Mark. Check out mood alang guys, aku nggak tahu baca bahasa Inggris ya. Jadi ini kalian simak aja yang bisa bahasa Inggris, dan like-nya banyak banget, komentarnya juga banyak banget. Ya tuh Gedogi Purbalontok Lonom maksudnya. Tuh guys, kalian baca sendiri ya guys. Like-nya banyak banget, komentarnya juga banyak lagi. Cat kawin ini apa lagi ya Allah. Lucu ya guys. Jadi oke, Pikabu Anton ini yang gue mainin guys. Anton memposting gua. Ya Tuhan, kenapa Anton memposting fotoku? Rasanya ingin sekali ku blokir dia dari sosmedku, tapi dia sudah mengancam akan menghabisiku jika berani melakukannya. Dan ini kenapa banyak yang memberikan like? Apakah orang-orang membenciku? Apa salahku? Aku tak pernah berbuat jahat kepada mereka. Apakah aku akan memberikan komentar? Apakah kamu ingin memberi komentar? Tidak, iya, tidak, iya. Ada dua jawaban nih guys. Iya aja ya, ya guys, ya aja ya. Oke, kita first fuck. Ih, kita kamu.
ngamuk guys. Oh tidak, ini tidak benar. Aku tidak mau memberikan komentar seperti itu. Aku bukan anak yang nakal. Lebih baik aku hapus saja semuanya. Ya guys, soalnya nanti kita jangan jadi anak nakal. Halo ibu udah pulang ibu? Sehat ibu? Hei nak, sedang apa kamu? Hei nak, sedang apa kamu di kamar? Kok kamu diam di kamar berjam-jam? Dan itu kenapa dahimu benjol? Tadi gara-gara dilempar batu dilempar batu sama Anton bu. Oh enggak apa-apa. Kan si Denial ini enggak jujur ya guys ya. Enggak apa-apa bu. Tadi aku terbentur pintu. Bohong saat membuka pintu kamar. Ya ampun, kamu hati-hati dong. Sepertinya sakit sekali ya. Kamu habis menangis. Terdiam guys. Bu, apakah aku anak yang nakal? Hah? Maksudnya? Kenapa kamu bertanya seperti itu nak? Kenapa aku selalu mendapatkan kesialan? 8 bulan yang lalu aku ditabrak oleh pengendara mabuk. Gara-gara itu aku menjadi lumpuh. Kenapa aku jadi begini bu? Padahal aku tidak pernah berbuat jahat. Apakah Tuhan membenciku? Tidak nak, itu tidak betul. Tuhan sangat sayang kepadamu nak. Kamu anak yang baik nak, sangat baik. Tuhan mencintai anak yang baik. Apa buktinya bu? Ibu terdiam guys. Hei nak, sekarang kan malam Natal. Santa biasanya datang untuk memberikan hadiah untuk anak yang baik. Kamu mau hadiah apa? Aku ingin kaki baru bu. Aku ingin bisa berjalan kembali. Tentu nak, pasti kamu bisa berjalan kembali. Yang penting kamu terus minum obat dan ikut terapi. Ya sudah, ayo mandi. Sebentar lagi kita ke gereja untuk menyambut malam Natal. Berdoalah di gereja agar kamu cepat sehat kembali. Oke bu. Hari ini hatiku terasa sakit sekali. Kita terdiam guys. Sudahlah, lupakan apa yang tak terjadi di hari ini. Besok Natal akan tiba. 25 Desember jam 1:30 malam. Oke, play guys. Ayah, sepertinya Dania mengalami hari yang buruk hari ini. Loh, memang ada apa? Aku tidak tahu, pastinya ia tidak mau bercerita. Oh iya, apakah kamu sudah membelikan hadiah Natal untuknya? Tenang saja sayang, aku sudah membelikan album terbaru band kesukaannya, Empire of the Sun. Aku yakin ia pasti menyukainya. Wah, itu hadiah yang tepat ya. Aku yakin ia pasti sangat menyukainya. Oke, kita itu ayah sama ibu kita ya terlihat. Duh, ini siapa guys? Kok tiba-tiba di sini ya guys? Oke, kita balik badan. Kenapa? Daniel. Hei, kamu siapa? Haha, selamat Natal Daniel. Hah? Kamu Santa Claus? Bukan, aku bukan dia. Santa itu memakai baju merah, sedangkan aku memakai baju hitam. Namaku Modgar Longsar. Aku biasanya dijuluki Tipperhead. Apa? Modgar Longsar? Nama yang aneh. Kamu juga terlihat menakutkan. Menakutkan? Kamu itu melihat wajahku tersenyum seperti ini.
Tetap saja mengerikan, apalagi bajumu penuh darah seperti itu. Mama, Papa, ada orang asing di sini. Hei, jangan berteriak seperti itu. Aku tidak suka mendengar suara berisik. Lagi pula, mereka juga tidak akan mendengarmu. Hohohoho. Sudah, kamu jangan takut. Aku ini sosok yang baik. Mosok. Di malam Natal, aku selalu memberikan hadiah kepada anak yang baik. Dan kamu salah satunya. Memberiku hadiah. Hadiah apa? Apa, guys? Astaga, kaki baru. Tada, aku membawakan kaki baru. Hah? Kamu menginginkan kaki baru, kan? Ayo kita ganti kaki lamamu dengan kaki baru. Ayo cepat, kita lakukan sebelum darahnya habis. Ya Tuhan, Papa, Mama, tolong. Hai, stop. Sudah aku bilang, jangan berteriak. Sekarang lepaskan celanamu karena itu akan merepotkanku. Tidak mau, Mama. Tolong. Ini tulisannya BTW. Tolong, nok. Hah? Kenapa tubuhku bergerak sendiri? Tolong. Betul. Sekarang kamu di bawah kendaliku. Kamu tak bisa bergerak ataupun berteriak meminta tolong. Tapi sayangnya kamu akan tetap sadar dan merasakan sakit. Jadi tahanlah napasmu karena ini akan sangat menyakitkan. Oke, kita harus ini. Astaga, brutal sekali ya. Guys, aku harus sensor ya guys. Sensor. Maaf guys, gue sensor guys. Astagfirullahaladzim. Daniel, tahan Daniel. Aku gak tahu, pasti sakit banget Daniel. Tahan Daniel. Astaga, gak mau. Ini sensor ya guys. Oke. Astagfirullah Daniel. Astaga, darahnya udah mencar. Oke. Gue harus sensor guys. Ini kita bisa tertawa ya guys. Aduh, astagfirullahaladzim. Aku tahu pasti Daniel sakit banget tuh. Tahan Daniel, tahan Daniel. Astaga, astagfirullahaladzim. Kesini nggak tahu part 2 apa enggak ya guys. Soalnya ini pasti panjang banget ceritanya. Lalu kembali kapak ke karung. Jadi kalau tiba-tiba stop, berarti ada part 2-nya ya guys. Aku juga gak tahu nih part 2-nya apa enggak. Oke guys, tapi kalau tiba-tiba videonya berhenti, berarti ada lanjutan part 2-nya guys. Ambil kaki yang baru untuk menggantikan kaki si Daniel. Tuh darahnya muncrat guys. Kalian gak lihat guys? Ih, sumpah serem banget ya guys ya. Oke, ini saatnya menjahit kakimu dengan kaki yang baru. Oke, kita jahit dulu guys. Begini jahit ya guys. Apakah itu rapi guys jahitan gua? Kiona menjahit. Gua mau ke sana. Di sana di siapa? Sana di siapa? Kau sepi main sama gua. Kakimu sudah tersambung dengan rapi. Sekarang bangun dan berdirilah. Sakit, Mama, sakit. Jangan cengeng, ditahan saja rasa sakitnya. Kejam banget jadinya. Ya mungkin gak suka anak yang sakit gitu guys. Sakit. Ayo cepat berdiri. Biasa aku gak tahu kalau tiba-tiba ini videonya berhenti, berarti ada lanjutan part 2-nya ya guys. Oke. Astagfirullahaladzim. Maaf. Gak tahu. Aduh sakit.
Jangan manja, ayo bangun. Jangan manja, ayo bangun. Guys, tolong guys. Ini pasti Astagfirullahaladzim. Oke. Oke, bagus. Kamu bisa berdiri dengan benar. Sekarang cobalah untuk berjalan. Astaga, coba lagi. Oke, kira-kira bisa guys. Bagus, kamu sudah bisa berjalan. Teruslah berlatih agar kakimu pulih sepenuhnya. Ho 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 ho. Apakah kamu senang? Sakit. Apa? Sakit? Hei, itu bukan ucapan yang diucapkan anak baik setelah menerima hadiah. Apa kata-kata yang bisa diucapkan anak baik setelah ia mendapatkan hadiah? Apakah yang akan kamu katakan? Sakit? Terima kasih. Kita jawab terima kasih aja guys, soalnya kan itu kaki kita dah dibarui lagi. Bagus, kamu memang anak yang baik. Oke. Ibu, tolong ibu, ada orang gila di sampingku. Daniel? Ibu, kamu belum tidur? Ya ampun nak, kamarmu berantakan sekali. Kamu habis ngapain? Ibu tolong, kakiku baru saja dipotong orang gila ini. Kamu bicara apa? Lihatlah kamarmu berantakan seperti ini. Larut malam, kamu akan membuat ibu kesal. Bu, ibu lihat. Ke samping bu ada orang gila, itu masih di situ. Jangan berteriak seperti itu ke ibu. Ibu tidak suka. Lagi pula tidak ada siapa-siapa di sini. Kamu jangan membuat ibu bertambah marah ya. Hohohoho, ibumu tidak akan bisa melihatku. Yang bisa melihatku hanya kamu. Hohohoho. Ibu tolong, lihat aku bu, aku berdarah-darah. Kamu bicara apa sih? Sudah. Kamu tidur aja sekarang. Besok pagi, bantu ibu bereskan kamarmu. Daniel mohon bu, Daniel takut, tolong. Tidur. Ya Allah, kejam sekali. Selamat tidur Daniel. Kejam banget guys. Nggak kebayang kejamnya kayak gimana. Setahun kemudian, 24 Desember. Oke, kita udah bisa jalan, guys. Kita nggak pakai kursi roda lagi. Berkat Tuan Motor. Oke, ini ada foto-foto. Kita room tour dulu ya, guys. Pertama ada sofa. Ada ibu di sini. Ada sofa. Nanti guys, nanti ada remote control. TV, di meja ada buku. Kita nggak bisa buka. Ini radio kayaknya. Ini apa ini? Ya aku nggak tahu ini apa guys. Ya oh ini pohon Natal deh. Ini adalah itu kayaknya tahu, tempe dan soto. Ini gini aja guys. Room tour gua guys. Kita nggak bisa masak telur kayak bu.
telur kayak bubuk. Nggak bisa. Ini pintu apa guys? Gue penasaran ini pintu apa ya? Ada biru-birunya kayak gitu. Apakah pintu keluar rumah? Kayak pintu kamar mandi deh. Soalnya pintunya jelas banget kayak gitu. Ini pintunya papa mama nih kayaknya nih, tempat tidurnya nih. Oke, langsung aja kita lihat. Oke. Kenapa kamu baru pulang jam segini, nak? Aku habis main bola, Bu. Oh gitu. Kamu sudah makan belum? Makan dulu sana. Ibu masak soto kuning. Oke, Bu. Ambil dulu soto kuningnya. Taruh tas dulu di kamar. Oh, tas. Oke. Taruh tas di sini mungkin. Oke. Ayo makan soto. Langsung aja kita makan soto. Wah, enak banget nih. Ambil piring, nasi, dan lauk-lauk. Oke, kita langsung ambil. Segini doang nih, nasinya nggak nambah lagi nih. Nggak bisa dibuka lagi. Oke, nggak bisa dibuka lagi. Kita ambil soto dulu kah? Oh, ini dulu. Oke, kita langsung taruh dan kita makan. Nyam nyam. Nyam nyam. Dari ini makannya nggak direkam ya guys ya. Langsung habis gitu aja. Taruh ini setelah makan. Ini kewajiban kita sehari-hari guys. Oke, kita langsung saja tanya ke ibu. Sudah makan, nak? Sudah, Bu. Nak, ayo mandi, kita mau pergi ke rumah Anton. Nggak usah, Bu. Mau ngapain, Bu, ke sana? Ya, kita main saja ke sana. Kan sudah lama tidak ke sana. Mending tidak usah, Bu. Iya, Bu, tidak usah banget, Bu. Loh, kenapa? Kamu tidak ingat ibunya Anton menjengukmu ketika lagi sakit kemarin? Anton kan juga temanmu, tapi dia sehat banget, Bu. Dia tuh yang lumpuhin bikin aku lumpuh, Bu. Iya, Bu, tapi kan sudah sana. Kamu mandi sekarang. Alah, Bu, kenapa harus ke rumah Anton jajal itu? Kita mandi dulu, guys. Ya kan benar itu kamar mandi kan? Oke, kayaknya kita pakai keran apa enggak pakai shower ya guys ya. Ganti baju di kamar. Ampun deh, kenapa sih ibu punya ide pergi ke rumah Anton? Tapi mau gimana lagi, kalau aku tidak ikut, ibu pasti akan marah. Aduh, malas sekali harus ketemu Anton. Walau aku sudah jarang bertemu dengannya, tapi dia masih saja menggangguku di sosmed. Ingin rasanya membalas dendam atas perbuatannya tahun lalu. Apakah aku balas dia, kasih kartu prank ya? Dia terdiam. Tidak, itu tidak benar. Tuhan mengajariku untuk selalu baik kepada semua orang. Perlakukan orang lain sama seperti kamu ingin diperlakukan. Oh yes, benar. Apa aku berikan kebetulan saja ya? Siapa tahu Anton bisa berubah menjadi lebih baik. Di kulkas ada coklat. Ku beri coklat saja, dia pasti suka. Kayaknya ini kartunya guys. Langsung saja kita ke kulkas aja dulu. Ini adalah dispenser gua. Sampahnya banyak banget, nggak dibuang sampah. Oke, jadi kulkas gue isinya begini guys. Ada kerupuk-kerupuk lah, habis ada Coca-Cola, minyak nih kayaknya nih, apa enggak? Ini sunlight. Iya sunlight, ini sunlight. Jagung itu apa, brokoli, sama itu namanya apa nggak tahu guys, lupa. Ambil coklat dulu. Itu telur deh kayaknya deh, ini tadi loh. Ya langsung saja kita taruh coklatnya. Kayak coklatnya enak banget guys, super yummy. Oke. Halo ibu. Oke. Sudah mandi nak?
Sudah, Bu. Kamu bawa apa itu? Ini kado Natal buat Anton, Bu. Isinya coklat. Hah, kado? Wah, kamu memang anak yang baik. Ibu bangga. Ya sudah, sini berikan kotak itu ke ibu. Biar ibu bungkus pakai kertas kado biar lebih bagus. Habis itu kita berangkat. Oke. Berkunjung ke rumah Anton. Astagfirullah guys, Anton kakinya diamputasi. Apakah gue punya firasat brutis? Berarti si Anton ini kakinya tuh buat kita gitu loh. Jadi kayak si Anton juga melihat Mudgar longsor deh guys. Kayaknya loh guys. Terima kasih Bu Grece dan Daniel sama ibu kita Grece guys. Grece sudah datang berkunjung ke sini. Saya juga ikut senang melihat Daniel sudah sehat kembali. Iya, sama-sama Bu Natasha. Tetap semangat ya dalam menjaga si Anton. Iya Bu, terima kasih. Walaupun sampai sekarang saya masih bingung kenapa Anton bisa seperti ini. Ya, tiba-tiba kehilangan kakinya di malam Natal yang tahun lalu. Kan iya guys, benar firasat gue guys. Firasat gue itu benar guys. Jadi kaki yang kita pakai itu kakinya Anton. Saat saya mau membangunkannya di pagi hari, saya sangat terkejut melihat keadaannya. Saya bertanya, kakimu kemana? Ia yang baru bangun tiba-tiba berteriak histeris. Saya dan suami pun panik. Kami langsung membawanya ke rumah sakit. Kami menjelaskan apa yang terjadi ke dokter dan suster, tapi mereka semuanya malah kebingungan. Mereka tak percaya bagaimana bisa orang yang kakinya hilang dalam semalam tapi tidak luka habis diamputasi. Tapi tidak ada luka. Kulit ujung kakinya tertutup dengan rapi. Sepertinya keadaannya orang yang sudah diamputasi beberapa bulan yang lalu. Mereka malah menganggap kami berbohong tentang kejadian aneh ini. Tapi kami bisa apa? Kami sendiri pun tak percaya. Kami tidak ada jejak atau semacamnya, Bu. Tidak ada jejak darah sama sekali, Bu. Bersih. Kok aneh ya? Terus malamnya ibu tidak dengar suara geduh seperti suara teriakan Anton atau semacamnya? Tidak, saya dan suami tak mendengar suara teriakan atau suara yang aneh lainnya. Malam itu terasa sangat sunyi. Anton pun tak teringat apa-apa soal malam itu. Hah? Kok bisa Anton tidak ingat apa-apa? Entahlah, saya sih curiga Anton menyembunyikan sesuatu. Mungkin ia takut saya marahi karena sudah melakukan hal bodoh yang membuatnya kehilangan kaki. Seandainya saja kita punya CCTV, mungkin kita bisa tahu penyebab sebenarnya. Tapi gua gak bohong, gua gak inget apa-apa. Kenapa sih semua orang tidak percaya sama gua? Ibu kita guys. Iya, hei Daniel, bukankah kamu ingin memberikan hadiah Natal ke Anton? Oh iya Bu, Anton, gue bawa hadiah Natal buat lu. Ini terimalah. Oke, apakah diterima oleh Anton? Apa ini? Buka saja, lu pasti suka. Tidak mau. Anton marah. Lu pasti pengen membuat prank kan? Lu pengen balas dendam kan? Tidak. Tunggu dulu Anton. Gue memberi lu coklat. Bohong. Akhirnya ngapain lu kesini? Lu pasti pengen ngelihat gua kakinya tergunting. Anton, kenapa kamu bicara seperti itu? Daniel itu anak yang baik. Tidak Bu, dia itu jahat. Dia sebenarnya sedang tertawa di dalam hatinya. Tahu aja kamu Anton. Lagian kamu nakal sih sama aku.
Enggak Anton, gue nggak punya pemikiran kayak gitu. Diam, pergi sana dari sini bas. Anton, jaga mulutmu. Bu Natasha, maaf, kita mau pamit ya. Kami harus bersiap-siap pergi ke gereja nanti malam. Aduh Bu, saya minta maaf. Saya minta maaf ya Bu, Grece dan Daniel. Anton tidak bermaksud seperti itu. Iya Bu, tidak apa-apa. Pergi. Pergi sekarang juga. Oke, kita pergi guys. Pada malam harinya. Oke. Mama. Ada apa sih nak? Kenapa kamu berteriak-teriak? Kenapa lama banget sih? Bukain pintu kamar mandinya. Ya ampun, memangnya kamu tidak bisa melakukan sendiri? Bawel, ayo cepat buka. Mau gosok gigi nih. Gosok gigi, tumben sekali kamu gosok gigi malam-malam. Habis makan apa kamu? Jangan bilang kamu makan coklat dari Daniel lagi ya. Awas, jangan menghalangi. Ini siapa guys? Tuan Morgar. Bener guys, Tuan Morgar dong. Halo Anton, kita bertemu lagi. Ya kan bener kan, dia yang motornya. Lu siapa? Hal yang wajar jika kamu tak mengenalku, karena setiap orang bertemu denganku pasti akan lupa di pagi harinya. Lu ngomong apa sih? Mama, ada orang aneh di sini. Jangan berteriak-teriak, aku tuh suka. Lu mau ngapain? Sekarang ini malam Natal. Inilah waktuku untuk mengambil hadiah kepada anak yang baik. Di suatu tempat, ada anak yang membuat sebuah permintaan. Dia menginginkan tangan yang baru. Tangan baru? Apa maksudnya? Aku mengambil tanganmu, Anton. Mengambil tangan gua. Oh shit. Jangan lu yang udah memotong aku gua. Sialan, gua harus pergi dari sini. Minggir. Kenapa tangan gua gak mau bergerak? Cuma Anton, tubuhmu sekarang ada di bawah kendaliku. Oh, Mama, tolong Mama. Diamlah kau, berisik sekali tak ada gunanya kau berteriak-teriak. Takkan ada yang akan mendengarmu. Tolong jangan potong tangan gua. Apa salah gua? Ampun. Wah, salahmu. Besok kamu sekolah. Sudah, jangan menangis. Kamu memang pantas menerimanya. Selain memberi hadiah ke anak yang baik, aku juga datang untuk menghukum anak yang nakal. Kenalkan, kenakalanmu dalam setahun inilah yang membawaku kemari lagi. Kau tak berubah ya? Padahal sudah dihukum tahun kemarin. Namun, kamu tak bertobat sama sekali. Padahal, kamu sangat disayang oleh kedua orang tuamu. Tapi sifat jahatmu benar-benar murni. Entah apa yang akan terjadi jika tubuhmu masih lengkap. Ya udah, sudahlah. Ayo sekarang turun dari kursi roda dan rendangkan kedua tanganmu di atas kayu. Akan kupotong kedua tanganmu dengan mesin geranda. Oh my god. Sekarang tahan nafasmu. Ini pasti sangat menyakitkan. Itu dia harus sensor guys. Astagfirullahaladzim. Ini aku sensor ya guys ya. Aku bersensor guys. Apa nih?
Apa ini? Gerindaku macet. Tunggu sebentar ya. Ini sudah berbuka kembali. Ayo kita lanjutkan. Sekarang putar tubuhmu sedikit agar kepalamu tidak terkena gerinda. Oke. Tiba-tiba merah guys. Tiba-tiba merah. Oke, kita menjadi mortar longsor. Tapi kayaknya kita menjadi mortar longsor deh guys. Guys, kita tuh lagi menjadi mortar longsor guys. Ini bukan Daniel lagi tapi mortar longsor. Kayaknya kita menjadi mortar longsor. Kita akan kemana? Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kanan, ke kanan manusia, ke kiri, ke kiri, ke kiri sayangnya. Mana goyang pica-pica? Oh, ada gembel guys. Halo gembel. Kita menjadi mortar longsor. Oke. Apa ini? Oke, kita bulak. Kasian sekali dia. Asik. Lagunya membuatku bisa berjoget-joget deh. Apa ini? Apa ini? Hei, kau, ayo bangun. Hah? Oh, maaf Pak. Iya, saya akan bangun dan segera pergi dari sini. Hei, tenang saja. Aku tak akan mengusirmu dari sini. Kamu mau minum soda? Hah? Maaf, Anda bilang apa tadi? Kamu mau minum soda tidak? Saya akan memberikan untukmu. Hah? Seriusan, Pak? Iya, boleh. Terima kasih banyak. Kita akan memberikan soda untuk dia guys. Emang modal longsor tuh baik tau. Tak kira belum direkam. Oke, langsung aja. Ini minuman soda untukmu. Anda beneran mau memberikan kepada saya? Loh, memang kenapa? Kamu tidak suka? Tidak. Saya hanya bingung saja. Jarang ada orang yang mau berbuat baik kepada saya selama ini. Banyak orang yang takut dan merasa jijik saat melihat saya. Loh, memang ada apa? Saya tidak tahu pastinya, tapi mungkin karena mereka melihat kedua tangan saya cacat seperti ini. Saya terkena penyakit kusta. Katanya penyakit ini menular. Saya dijauhi orang-orang, bahkan orang tua saya membuang saya. Ayah dan ibu saya mengusir saya. Mereka takut saya menulari mereka dan juga menulari adik-adik saya. Saya sedih, sangat sedih. Saya sakit hati kepada mereka. Kami berasal dari keluarga yang sangat miskin. Tak ada uang untuk pengobatan. Di satu sisi, saya sakit hati. Namun di sisi lain, saya mengerti. Ayah ibu hanya berusaha melindungi adik-adikku. Dan pada akhirnya, saya maafkan mereka. Maaf Pak, saya jadi curhat kepada Anda. Jarang sekali saya bisa berbicara kepada orang lain. Oh, tak apa-apa nak. Kau anak baik yang malang. Ya sudah, ini ambillah minuman. Terima kasih banyak Pak. Loh, kenapa lagi? Pak, saya bingung cara membuka kalengnya. Saya kehilangan jari-jari tangan karena penyakit kusta. Oh, tenang saja.
Kamu tidak usah khawatir. Kamu sebentar lagi akan bisa membukanya sendiri, Lukas. Hah? Anda tahu nama saya? Kamu selalu berdoa meminta tangan baru kan? Tuh, kira bener jadi Mudget Longsar, guys. Bagaimana Anda mengetahui juga? Anda siapa? Tentu saja, saya mengetahuinya. Oke. Ayo kita buang tangan jelekmu sekaligus penyakitnya dan pasang tangan yang baru. Tahanlah nafasmu karena ini akan sangat menyakitkan. Ya sini maaf guys. Kok si siapa namanya Lukas ini kok nggak protes gitu ya guys, kayak sakit gitu guys. Jadi biasa gue sensor dulu guys. Tanganmu sudah diganti dengan yang baru dan kujahit dengan rapi. Sekarang ambil kaleng itu dan coba buka kalengnya. Sakit. Jangan cengeng. Ayo cepat lakukan. Ya Allah guys, si Lukas ini anak yang pintar guys, yang baik juga guys. Gak kayak Daniel tadi lo sakit ke protes gitu loh guys. Bisa Lukas, ayo bisa. Nah bisa Lukas, ayo bisa Lukas. Kamu pasti bisa Lukas. Oke, cepat Lukas, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa Lukas. Kamu pasti bisa. Bagaimana? Enak? Kenapa Anda melakukan ini kepada saya? Apa salah saya? Oh iya, aku lupa memperkenalkan diri. Aku Mudget Longsar, Tap Prayer Head. Aku ini pemberi hadiah ke anak yang baik dan sang penghukum anak yang nakal di malam Natal. Sang penghukum jadi dihukum seperti ini karena menjadi anak yang nakal. Jadi saya dihukum. Tidak, justru sebaliknya, kamu itu adalah anak yang baik. Cuma permintaanmu saja yang aneh. Permintaanmu terkuatmu yang paling sering kamu minta dalam doa kan untuk mempunyai tangan yang baru. Seandainya saja kamu meminta hal yang lain, kamu tak perlu kesakitan seperti ini. Baiklah, tangan dan jari-jari barumu sudah bisa berfungsi dengan baik. Kustamu juga sudah hilang. Apa betulkah itu Tuan Mudget? Apa saya sudah sembuh? Betul nak. Terima kasih banyak Tuan Mudget. Terima kasih sudah mengabulkan permintaanku. Iya sama-sama. Tuan Mudget, bisakah Anda mengabulkan permintaan saya lagi? Tidak bisa. Nak, dalam 1 tahun aku hanya bisa mengabulkan 1 permintaan saja untuk setiap anak. Memangnya kamu menginginkan apa lagi? Sebetulnya selain ingin tangan baru, saya juga sering berdoa agar saya bisa kembali berkumpul dengan orang tua dan adik-adik saya. Loh, bukannya mereka sudah membuangmu? Saya kesepian. Saya benar-benar merasa sedih. Saya benar-benar merasa sendirian di dunia ini. Oh begitu, tapi aku tak bisa mengabulkan permintaanmu. Kamu harus menunggu 1 tahun lagi menjadi anak yang baik agar permintaanmu terkabul. Tapi karena kamu bukan anak yang cengeng, aku akan membantumu sedikit. Kamu tunggu dulu di sini, jangan kemana-mana.
Oke. Sebentar ya. Oh, kita mengambil baju, guys. Di rumah yang mewah aja, rumah yang mewah. Mana ya rumah yang mewah di sini? Nggak ada ya. Mana ya rumah yang mewah? Ini kali ya. Antara ini aja nih. Ini mewah nih. Oke. Kita ambil sendiri kah? Oke, kita mengambil baju yang sangat bagus banget, guys. Lari aja. Nah, ini. Ambil baju dan celana dan handuk ini. Sekarang kamu mandi dan pakai pakaian itu. Setelah itu kita pergi ke suatu tempat. Baik Tuan Motgar, tapi saya mandi di mana? Di ruko belakang. Buka ruko, guys. Oke. Ayo Lukas, masuk ke ruko dan mandilah. Baik Tuan. Oke, dia lagi mandi, guys. Tuan, saya sudah mandi. Bagus, kamu terlihat bersih dan rapi. Apa tanganmu masih perih? Iya Tuan, masih terasa sangat perih, namun aku tahan saja. Bagus, itu baru anak yang tangguh. Ayo, sekarang kita berangkat. Oke Tuan. Loh, kamu mau apa? Saya cuma mau membawa sampah hasil pemulung saya. Kalau tidak ada sampah-sampah ini, saya tidak bisa mendapatkan uang untuk membeli makan. Sudah, tidak usah. Kamu sudah tak membutuhkannya lagi. Buang saja itu ke tempat sampah. Oh, oke, baik Tuan. Dia nurut banget ya, guys. Nurut banget. Oke. Rumah anak yatim piatu, panti asuhan Katolik, Yayasan Cahaya Benderang. Loh, emang dia yatim piatu, guys? Kan dia masih punya orang tua. Ini di mana Tuan Motgar? Ini panti asuhan. Kamu akan tinggal di sini. Tinggal di panti asuhan? Memangnya saya boleh tinggal di sini? Tapi kan saya bukan anak yatim piatu. Ya bener banget. Hah? Lukas? Suster, kok tahu nama saya? Ayo masuk nak. Masuk. Memang boleh saya masuk ke dalam. Kamu masuk saja nak, semuanya sudah kuatur. Tapi Tuan Motgar, saya takut tidak diterima di sini. Kamu tenang saja, aku jamin kamu akan diterima dan dirawat dengan baik di sini. Di sini kamu akan lebih baik dan aman dan lebih nyaman daripada di jalanan. Dan kamu tak akan kesepian lagi. Tuan Motgar, terima kasih banyak Tuan. Guys, sedih banget guys. Aku sangat bersyukur telah bertemu dengan Anda. Iya, sama-sama. Lukas, kamu bicara dengan siapa? Aku bicara dengan Tuan Motgar, suster. Dia orang yang sangat baik. Apa maksudmu? Saya tak melihat siapa-siapa. Suster ini tidak bisa melihatku. Yang bisa melihatku hanya kamu. Oh, masuk nak, di luar dingin. Ayo masuklah ke dalam. Mereka sudah menunggumu. Dan ingatlah Lukas, tetap jadi anak yang baik ya. Iya, saya janji. Saya akan selalu menjadi anak yang baik. Terima kasih banyak Tuan Motgar. Selamat datang Lukas. Ya Allah, sedih banget guys. Bisa Lukas dan Tuan Motgar dikabul di Silnek di end. Oke, guys, ada itu. Ini si Anton guys. Oke guys, jadi udah ya guys, videonya sampai di sini aja. Kalau ada kata kesalahan mohon dimaafkan ya guys ya. Oke, bye bye guys.